dari Jalan Taman Makam Pahlawan 27 Atik Pahlawan, Banda Aceh. 101,2 FM Kontiki Radio. Inilah Damara, dakwah milenial Ramadan, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya untuk seluruh listener, selamat sore kembali dalam program Damara, dakwah milenial Ramadan yang kembali menemani Anda di setiap sorenya selama bulan suci Ramadan dari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan tuntas di pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya program ini merupakan kerjasama kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh bidang penaih zawa yang menemani sore hari Anda selama bulan suci Ramadan. Dan pastinya untuk kesempatan sore hari ini untuk seluruh listener, kita kembali dalam program Damara edisi Selasa 4 April 2023 Miladiah atau bertepatan dengan 13 Ramadan 1444 Hijriah. Tanpa terasa pastinya sudah di hari ke-13, itu artinya mendekati pertengahan Ramadan. Dan kita pastinya di kesempatan sore hari ini juga edisi spesial gitu ya. Karena di studio kita ada Ustazah yang menemani kita yang akan membahas tentang bagaimana menjadi generasi yang beriman dan berprestasi di era modern. Cocok sekali ini di kesempatan sore hari ini materi kita, tema kita dengan apa yang kita angkat, bagaimana dakwah milenial Ramadan. Untuk edisi perdana di tahun ini yang kita hadirkan menemani listener di rumah, ada Ustazah Supiati SAG. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk sore hari ini Ustazah? Alhamdulillah baik. Luar biasa dan Ustazah ya. Tetap semangat. Amin, Masya Allah. Jadi kalau saya semangat, ini pasti listener di rumah juga sangat semangat. Apalagi mendengarkan suara-suara Ustazah yang biasanya Ustadz dan hadir Ustazah gitu. Jadi ini merupakan salah satu kebanggaan kita juga. Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah yang di segala kesibukan aktivitasnya dapat menemani kita di kesempatan sore hari ini. Nah Ustazah, mengenai tema kita yang sangat menarik nih Ustazah, tentang menjadi generasi yang beriman dan berprestasi di era modern. Ini layak dan patut rasanya seluruh listener, terkhusus sahabat-sahabat milenial di rumah, mendengarkan bagaimana sebenarnya menjadi generasi yang beriman dan berprestasi di era modern ini Ustazah. Untuk pembuka suara kita Ustazah, apa materi yang ingin Ustazah sampaikan kepada seluruh listener di rumah, bagaimana sebenarnya menjadi generasi yang beriman dan berprestasi di era modern? Kami silakan Ustazah. Terima kasih Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan beriring salam juga ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kehadiran Rasulullah telah membawa kita umatnya dari peradaban yang tidak mulia ke peradaban yang sungguh mulia, akan sungguh lebih mulia apabila kita mengamalkan, menjalankan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini adalah hari ke-13 Ramadan 1444 Hijriah, sudah memasuki fase Ramadan yang kedua. Tentunya pendengar Radio Kontiki yang mendengarkan Damara pada hari ini, tema kita menjadi generasi yang beriman dan berprestasi di era modern. Apa sih, mengapa kita mengangkat tentang generasi beriman dan berprestasi itu sangatlah penting sesuai dengan konteks ayat di dalam Al-Quran surat An-Nisa yang bahwasanya artinya hendaklah kita takut kepada Allah. Orang-orang yang sekitar mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka dan mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi zuriat yang dimaksud di dalam ayat ini adalah keturunan. Keturunan yang lemah dari segi keimanan,
lemah dari segi ilmu pengetahuan, lemah dari segi harta. Jadi bukan dari segi harta yang pertama, tapi yang lebih utama adalah lemah dari segi keimanan. Nah, kenapa kita bicara mengenai generasi? Yang dimaksud dengan generasi di sini adalah 3 kategori. Ya, yang pertama anak-anak, yang kedua remaja, dan yang ketiga pemuda. Kalau kita berbicara pemuda, tentunya tidak lagi usia yang telah kepala 4 atau kepala 5, tapi masih kategori pemuda itu adalah usia 30-an. Nah, kategori anak-anak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seorang yang belum dewasa atau untuk objek di bawah, masih membawahi di bawah lainnya. Nah, sedangkan menurut undang-undang itu perlindungan anak, pengertian dasar dalam pasal 1 Undang-Undang 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Nah, sementara generasi kategori keduanya adalah remaja. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju usia remaja, atau satu waktu manusia yang berumur 13 sampai 22 tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan antara anak-anak menuju dewasa. Nah, sedangkan pemuda pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepemudaan menyebutkan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan berusia 16 sampai 30 tahun. Nah, maka kategori generasi ini tentunya kita lihat dari masih masih di dalam kandungan. Sudah harus diperhatikan tadi dalam kategori anak-anak, kemudian kategori remaja, kemudian kategori pemuda. Nah, tentunya penanaman yang paling utama tadi adalah beriman. Kita mengatakan tadi di judulnya adalah generasi beriman di era modern. Maka konsep awalnya adalah konsep masih di dalam kandungan. Nah, ketika berbicara konsep di dalam kandungan, maka perlu peran penting orang tua, baik calon ibu maupun calon ayah, dalam mengonsep keturunannya, membentuk keturunannya, merekomendasikan keturunannya itu sebagai keturunan yang berkualitas kuat dari segi akidah, dari segi fisik, kesehatan, dan dari segi berbasis nanti ke depan karena dia kuat akidah, kuat kesehatan, kuat pendidikan, maka tentu dia berbentuk pada kuat ekonomi. Nah, apa saja yang dipersiapkannya? Mempunyai akidah yang selamat. Nah, generasi yang mantap dan kokoh akidahnya tidak akan mudah mengalami kegoncangan dan kebimbangan dan keraguan, dikarenakan mengakarnya tertancap di dalam hati yang membuat kuat menjalani setiap situasi dan kondisi. Tentunya pembentukan itu adalah, kalau kita katakan tadi di dalam kandungan, maka dari seorang ibu dan seorang ayah yang punya basis akidahnya kuat. Nah, ketika dia pada masa balita dan anak-anak, tentunya ini dibentuk dalam sebuah keluarga dan lingkungan sekolah serta lingkungan masyarakat yang berbasis dengan akidah yang kuat. Ketika dia menjadi pemuda, maka dia sudah punya konsep
konsep yang tidak melenceng dari nilai-nilai akidah itu sendiri. Kemudian yang dipersiapkan lagi adalah menekuni ibadah yang benar. Tentunya generasi yang rajin beribadah diiringi dengan mengetahui dan memahami tujuan dan esensi ibadah yang dilakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merujuk dari tadi akidahnya, background akidahnya, maka ibadah yang dilakukan oleh generasi yang kuat akidahnya, maka dia akan rajin, sehingga ibadah yang benar menjadi pertalian hubungan dia dengan Allah semakin erat dan membuat jiwa generasi itu hidup dan tidak mudah tumbang oleh segala macam cobaan hidup. Nah, para pendengar radio Kontiki yang dirahmati Allah, yang selanjutnya apa yang dipersiapkan? Tentunya membentuk karakter yang kuat. Generasi ideal adalah generasi yang mempunyai karakter yang kuat, yang sumber dari teladan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tentunya pada masa sekarang ini sosok public figure kita lihat pada kehidupan dan kenyataan sehari-hari itu sudah sering tidak kita dapatkan. Mengapa? Berarti pada konsep yang tadi, akidah, pengamalan dari amalan syariahnya, kemudian akhlaknya yang sudah sering kita lihat terjadi banyak pengaruh dan simpang siur yang dimasukkan oleh konsep-konsep luar yang sering kita lihat mungkin apalagi di milenial saat ini pada sosial media, sehingga itu terjadi. Kalau dia generasi itu generasi yang punya basis yang kuat, maka dia tidak akan terpengaruh. Kalaupun melihat itu adalah media yang tidak sesuai, tidak senonoh, dia tidak akan terpengaruh. Dan dia akan membranding dengan kemampuan media sosial dia yang bagus, yang kuat, yang penuh karakter, sehingga apa yang telah disajikan media itu yang tidak bisa diserap dengan baik bisa dibantahkan oleh generasi itu. Begitu. Mungkin nanti ada perkembangan lagi ke depan bagaimana kita akan berdiskusi dengan masalah ini. Baik, menarik sekali pastinya pembahasan kita di kesempatan sore hari ini untuk menemani listener di rumah. Bagaimana program Damara mengangkat tema-tema menarik, salah satunya sore hari ini. Kita mengangkat tema menjadi generasi yang beriman dan berprestasi di era modern ini. Nantinya kita akan lanjutkan untuk pembahasan kita di kesempatan sore hari ini, listener. Tetap dalam program Damara karena ada pertanyaan yang menarik juga tentang bagaimana ketika beriman disandingkan dengan berprestasi. Adakah orang-orang yang hanya beriman tapi tidak berprestasi? Bagaimana dengan berprestasi tapi tidak beriman? Menarik sekali pastinya pertanyaan yang hadir di kesempatan sore hari ini. Jadi untuk listener di rumah jangan kemana-mana, tetap stay terus bersama kami dalam program Damara, dakwah milenial Ramadan yang dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh bidang Penais Jawa. Stay tune dalam program Damara, dakwah milenial Ramadan. 101.2 Kontiki Hot Oldies FM Banda Aceh. Kembali listener dalam program Damara Dakwah Milenial Ramadan untuk edisi sore hari ini di Selasa 4 April 2023 Miladiah atau bertepatan dengan 13 Ramadan 1444 Hijriah, bersama dengan Ustazah Sufiati SAG dengan tema kita yaitu menjadi generasi yang beriman dan berprestasi di era modern. Persembahan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh
bidang penaizawa. Menemani sore hari Anda untuk listener di rumah dalam program Damara Dakwah Milenial Ramadan. Tadi kita sudah mendengarkan materi awal bagaimana sebenarnya menjadi generasi yang beriman dan berprestasi di era modern ini. Dan ragam pertanyaan sudah masuk di layanan tanya kita di kesempatan sore hari ini, Ustazah. Ada pertanyaan pertama nih, Ustazah, yang pastinya luar biasa memuncak gitu saya ya. Karena dari pertanyaan ini beliau ini mendengarkan bagaimana pemaparan materi tadi tentang beriman dan berprestasi. Pertanyaan dari Mbak Ira, Ustazah, tentang izin Ustazah bagaimana cara mendapatkan kedua-duanya, Ustazah, tentang bagaimana kita beriman dan kita berprestasi. Ada yang beriman dianggap tidak berprestasi, Ustazah, sedangkan banyak orang-orang yang berprestasi tapi nyata-nyatanya tidak beriman. Ini kira-kira mana yang lebih bagus, mana yang harusnya menjadi contoh, dan bagaimana cara mendapatkan kedua-duanya nih, Ustazah? Silakan Ustazah untuk jawabannya. Mbak Ira, bagaimana untuk mendapatkan kedua-duanya? Tentunya kita beriman, ada yang beriman tapi tidak berprestasi. Ada yang berprestasi tapi tidak beriman. Beriman itu sebenarnya adalah manifestasi dari iman itu sendiri, adalah takwa. Takwa itu sebenarnya sudah komplit di situ. Seseorang yang beriman, dia punya semangat untuk terus melatih, memotivasi dirinya agar tidak terkungkung dalam sebuah konsep ketidakberadaan. Dalam artian apa? Seseorang yang beriman, dia rajin. Seseorang yang beriman itu, dia punya konsep dan tujuan. Seseorang yang beriman itu bukan hanya rutinitas ibadah yang dilakukan karena kewajiban hanya kepada Allah semata, tapi seseorang yang beriman itu punya konsep dan tujuan hidup, karena sesungguhnya rutinitas dari kehidupan orang yang beriman itu adalah ibadah. Ketika seseorang muslim mulai dari bangun tidur hingga dia tidur kembali, semuanya diniatkan karena Allah adalah ibadah. Nah, lalu ada orang yang berprestasi tidak beriman. Sebenarnya bukan tidak beriman. Kecenderungannya untuk melakukan aktivitas-aktivitas wajib, aktivitas-aktivitas syariah, katakanlah dia seorang juara lalu tidak mengerjakan amalan sholat 5 waktu. Nah, juaranya itu hanya di mata dunia, tapi minus dalam pelaksanaan ibadah sholatnya. Alangkah lebih eloknya kita mengharapkan tadi bahwasanya tidak hanya dia berprestasi pada dunia, tapi bagaimana prestasi yang dilakukan di dunia ini bisa menyelamatkan akhiratnya. Seorang atlet, dia setiap ada momen pertandingan melakukan kewajiban salatnya. Dia berdoa kepada Allah, meminta agar kesuksesan dia menjalankan pertandingannya itu adalah karena izin Allah. Itu yang diharapkan. Jadi bukan seorang atlet dengan jumawanya dia menganggap bahwa hasil medali yang diperolehnya itu adalah karena usahanya. Itu. Jadi yang kita harapkan di sini adalah generasi yang penuh dengan prestasi tapi tetap tidak mengenyampingkan bahwa ada peran Allah di dalam kehidupannya. Generasi yang bukan hanya mendapatkan pencapaian maksimalnya karena usahanya,
Tetapi generasi yang mendapatkan pencapaian usahanya adalah karena usaha dan doa. Nah, ini kemudian ada yang beriman tapi tidak berprestasi. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya seseorang yang beriman itu dia punya kapasitas untuk meminit dirinya, untuk meminit waktunya, untuk meminit kehidupannya, untuk membuat planning apa yang harus dilakukan di dalam menjalani aktivitasnya. Dia punya skill, dia punya kemampuan untuk mengolah segala daya dan upaya agar mempunyai prestasi. Nah, bagaimana kita harus mendapatkan keduanya? Tentu tidak akan lepas seperti yang saya sampaikan tadi. Ada peran di sini. Peran orang tua. Nah, peran orang tua dalam menggembleng generasinya. Jadi, enggak mungkin generasi itu terus bisa sendiri berlari. Tentunya ada peran orang tua. Controlling dari orang tua itulah yang membuat anak ini sukses. Jadi ada dalam tanda kutip itu tadi kan dikatakan syadidah, bahasa yang bagus. Bagaimana kita menyampaikan kepada anak itu dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang menarik sesuai dengan jiwa dia. Oh, dia anak ini temperamennya agak keras, maka kita harus menghadapinya tidak dengan keras. Oh, anak ini pingin tahu, maka kita harus mengajaknya untuk semakin dia penasaran bagaimana komunikasi yang dibangun antara orang tua dengan anak sehingga anak ini penasaran. Oh, kalau ini yang dapat. Kemudian anak ini cepat bosan, maka harus ada intrik lain yang dilakukan oleh seorang anak. Jadi tidak menutup kemungkinan dia seorang hafiz tapi bisa main gitar. Iya. Nah, itu. Jadi jangan melihat main gitar itu bahwasanya itu salah. Kalau dia main gitar, yang dia konsepkan di dalam main gitarnya itu adalah lagu-lagu syair-syair, salawat-salawat, sah-sah saja. Bahkan dia bisa mengonsepkan salawat karena dia menguasai ilmu-ilmu Al-Quran. Ada manifestasi dari ayat-ayat Al-Quran yang bisa diciptakan menjadi sebuah syair-syair yang indah. Jangan kita menganggap bahwasanya anak-anak yang latihan menyanyi dengan lagu-lagu barat, kita menganggap anak-anak ini adalah anak-anak yang keluar dari keimanan. Tapi anak-anak ini adalah anak-anak yang ingin menggenggam prestasinya. Dengan dia semakin berlatih, dia meningkatkan pronunciation-nya. Nah, kita harus melihat yang seperti itu. Jadi bagaimana kecerdasan orang tua dituntut di sini. Nah, begitu Ika. Ya, baik, menarik sekali pasnya di kesempatan sore hari ini. Jadi juga ternyata peran orang tua besar sekali Ustaz ya untuk bagaimana mendidik anaknya agar nantinya berprestasi juga beriman. Menarik pastinya untuk pertanyaan dari Mbak Ira di kesempatan sore hari ini. Juga ada pertanyaan kedua nih Ustazah dari Nunu. Beliau bertanya tentang Ustazah, izin apa tantangan pemuda sekarang ini Ustazah supaya tidak terjerumus. Jadinya ketika kita sudah tahu apa tantangan atau hambatan yang kita hadapi untuk mencapai keimanan dan berprestasi ini, kita akan bisa menghindari tantangan maupun hambatan tersebut agar kita menjadi generasi yang beriman juga berprestasi Ustazah. Baik, ini dari Nunu, bahwasanya bagaimana kita menghadapi tantangan. Tentunya ada kode-kode, kalau kita sampaikan bahasa kerennya sekarang itu password. Ada password yang diberikan yang ada di dalam agama kita, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sehingga password itu bisa kita mainkan. Seperti tadi saya sampaikan, kita boleh belajar gitar. Untuk apa? Untuk menciptakan syair-syair yang bagus, yang termotivasi. Nah, kenapa kita harus menciptakan syair-syair yang bagus, yang termotivasi? Karena kondisi sekarang orang tidak lepas dari yang namanya musik, tidak lepas dari yang namanya seni. Maka ada seni yang tidak bagus, kita ciptakan seni yang bagus sehingga seni yang tidak bagus itu bisa terkalahkan.
Maka saya katakan ada password mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian password itu kita mainkan. Contoh kita katakan dalam bersosial media, kita sering melihat video-video yang vulgar, yang kadang-kadang di aplikasi TikTok itu menghadirkan kadang-kadang yang tidak sesuai dengan syariat, mengubar aurat dan sebagainya. Maka pemuda sekarang, generasi sekarang menciptakan aplikasi di TikToknya itu yang bisa bukan menfitnah yang tidak bagus itu, tapi bisa memunculkan, menaikkan follower, view-nya, menaikkan. Bagaimana bisa video yang diciptakan oleh generasi yang berprestasi ini bisa mengalahkan video yang kontennya tidak bagus tadi. Jadi keyword itu harus kita mainkan, harus kita lihat mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Maka kita melihat di sini apa yang diinginkan sekarang. Diinginkan yang seperti ini. Jadi lalu bukan kita membuli, bukan kita memfitnah, bukan kita wah punya dia nggak bagus, yang dia punya nggak bagus, nggak perlu. Tapi ciptakan inovasi kita, yang inovasi itu bisa terbantahkan apa yang telah dibuatkan oleh orang yang tidak bagus itu. Baik, menarik sekali pasti ya. Jadi artinya bagaimana inovasi-inovasi tersebut mendukung saja ya tentang keseharian aktivitas, jangan sampai menjadi tantangan. Kemudian menarik juga ada pertanyaan selanjutnya, ini sepertinya pertanyaannya dari ibu-ibu nih Ustazah. Jadi kalau ibu-ibu, wah ini pasti sorotannya kepada anaknya gitu Ustazah ya. Jadi ini pertanyaan menarik dari Bu Amri Ustazah tentang izin Ustazah, ada saran tidak bagaimana pemilihan sekolah anak Ustazah? Karena beliau ini sedang bingung, linglung, apalagi sekarang ini lagi masa akan pemilihan sekolah gitu Ustazah ya. Iya. Ada yang ingin memilih sekolah umum karena akreditasi, kemudian juga pendidikan sudah dijamin pasti kualitasnya Ustazah, tapi pingin juga masuk ke pesantren, tapi masih ragu dengan kualitas Ustazah. Ini kira-kira bagaimana cara orang tua memilih ini Ustazah? Apakah lebih bagusnya sekolah umum untuk sekarang ini atau tidak masalah masuk ke pesantren saja? Ini bagaimana kira-kira pandangan Ustazah? Baik. Bu apa tadi? Bu Amri ya? Ya. Baik. Ini mempersiapkan generasi kita kepada generasi yang lebih baik. Tentunya banyak sekolah-sekolah unggul lain yang tidak berbackground agama, sementara banyak juga pesantren yang dominannya mempelajari agama, tapi tidak juga bisa dianggap menjadi suatu momok prestasi bagi anak. Konsep awal yang harus kita terapkan di sini adalah kemanapun anak kita itu kita masukkan, baik dia di sekolah umum maupun kita masukkan ke pesantren, maka anak itu harus kita persiapkan. Persiapkanlah yang pertama tadi telah saya sampaikan adalah akidah, kemudian ibadahnya. Dan ibadah yang kita sampaikan kepada anak, kita ajarkan kepada anak, bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, tapi beribadah yang betul-betul dia melaksanakan ibadahnya itu adalah karena dia memiliki ilmu pengetahuannya. Nah, kemudian berkarakter, berakhlak mulia, berkarakter. Tidak sedikit kita lihat, misal orang masuk ke sebuah masjid, lalu jamaah yang lain sudah duluan masuk, atau ke majelis ilmu misal di masjid atau di musala, lalu kita terlambat. Seringkali kita membuka sendal atau sepatu kita mencampakkan sepatu atau sendal kita di atas sendal orang lain. Atau paling tidak, kita menaruh sepatu dan sendal kita itu di tempat lain. Lalu kita menginjak sendal orang agar kita bisa masuk ke tempat ke masjid. Nah, itu
itu bukanlah sebuah karakter atau akhlak yang bagus. Nah, sampai hal sekecil ini pun kita harus mengatur dan mengajarkan kepada anak. Anak mengaji di sebuah masjid. Dia meninggalkan sendalnya masuk ke masjid di pintu depan. Lalu dia berlari-lari di dalam masjid keluar dari pintu belakang. Di pintu belakang masjid ada orang berjualan. Dia keluar dari pintu belakang masjid tanpa memakai sandal, membeli makanan, dia makan makanan itu di luar, dia tanpa mencuci kakinya, masuk lagi ke masjid untuk mengaji di teras depan masjid. Ini sebuah karakter yang tidak dibangun oleh anak dari dasar. Maka saya bilang, saya sampaikan, masuk pesantren anak harus kita persiapkan. Persiapkan mental anak bahwa keadaan di pesantren begini loh. Selain kita juga memberikan modal-modal agama kepada anak. Minimal anak masuk pesantren sudah lancar mengaji. Anak masuk pesantren sudah khatam juz 30. Jadi bukan lagi anak belajar di pesantren. Anak masuk pesantren sudah ngafal doa. Anak masuk pesantren sudah tahu dia masuk ke kamar mandi tidak mengapungkan gayung lagi di dalam bak. Masuk ke pesantren, anak sudah mengerti kalau tidak ada orang di rumah, maka semua yang berhubungan dengan listrik itu harus dimatikan. Kenapa? Karena di pesantren tidak akan diajarkan yang seperti itu. Jadi ketika anak masuk pesantren, maka saya bilang harus kita persiapkan. Persiapkan kehidupan dia harus bisa mandiri. Bahwa mandi di pesantren antri dari jam 4 pagi sampai jam 7. Wajar anak pesantren itu tidak bisa berkarakter. Dia berkarakter hanya ketika ada ustadz, takut nanti disetrap. Ya, wajar. Dia gak sempat mikir. Dia tidur jam 11 malam itu paling cepat. Paling telat boleh jadi jam 1. Jam 4 pagi dia sudah bangun. Jadi wajar anak itu tidak makan dengan teratur. Kita mempersiapkan anak masuk pesantren harus anak yang mampu makan makanan apa adanya. Tidak mesti ayam melulu. Tidak mesti ikan yang mewah melulu. Nah, maka saya sampaikan tadi, masuk kemanapun kita persiapkan anak kita. Kemudian kalau kita bingung mau masuk ke sekolah negeri, ke sekolah yang umum yang tadi tidak ada background agama pun kita harus persiapkan. Kenapa? Background dasar akidah harus ditanamkan di anak. Ketika anak masuk di sekolah umum yang tanpa sentuhan-sentuhan agama, itu anak akan terus mengandalkan teknologi, mengandalkan ilmu pengetahuan. Nah, seperti tadi saya sampaikan, dia lupa bahwa dia sukses adalah karena orang tua. Dia sukses karena Allah. Tapi dia sukses karena usaha dia sendiri. Nah, ini maka kita harus persiapkan. Ketika anak masuk ke tempat umum pun kita harus persiapkan. Jangan sampai dia pulang dia sudah tidak ingat lagi dengan orang tua. Ketika nanti kita tua, karena dia tidak kita bentengi dengan ilmu agama, maka kita akan dititipkan di panti jompo. Jadi jangan sampai hal itu terjadi saja ya. Jadi jangan sampai nanti gara-gara faktor tidak ada modal agamanya, orang tua dititipkan di panti jompo. Nauzubillah. Ini merupakan salah satu kesalahan kita juga Ustaz ya, ketika kita tidak bisa mendidik anak. Menarik sekali pastinya pembahasan kita di kesempatan sore hari ini bersama dengan Ustazah Sufiati SAG. Untuk pendengar dan listener di rumah, bagaimana menjadi generasi yang beriman dan berprestasi di era modern. Ragam pertanyaan sudah hadir juga di layanan tanya kita di kesempatan sore hari ini, dan kita akan segera kembali dalam dakwah milenial Ramadan atau Damara yang dipersembahkan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh bidang Penai Jawa. Stay tune bersama kami dalam program dakwah milenial Ramadan.
101,2 Kontiki Radio di kesempatan sore hari ini menemani sore hari Anda dalam program Damara Dakwah Milenial Ramadan untuk edisi di Selasa 4 April 2023 Miladiah atau bertepatan dengan 13 Ramadan 1444 Hijriah. Dan bahasnya program ini merupakan kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh bidang Penaik Zawa yang menemani sore hari Anda selama bulan suci Ramadan. Di kesempatan sore hari ini masih bersama dengan narasumber kita yaitu saya Supiati SAG dengan tema kita menjadi generasi yang beriman dan berprestasi di era modern. Tanpa terasa nih Ustazah, sudah hampir 1 jam kita menemani listener di rumah bagaimana cara menjadi generasi yang beriman dan berprestasi di era modern ini. Nah, kira-kira Ustazah sebagai hal yang ingin kembali Ustazah sampaikan, jikapun ada materi-materi yang belum tersampaikan, kita masih punya waktu selama 10 menit nih Ustazah. Jadi masih panjang sekali bagaimana agar menjadi generasi yang beriman dan berprestasi di era modern ini. Ditutup dengan beragam kesimpulan atau hal yang ingin Ustazah kembali tekankan kepada milenial di rumah agar bagaimana caranya kita beriman sekaligus berprestasi. Kami silakan Ustazah. Baik, pendengar radio Kontiki yang dirahmati Allah, dalam hal ini kita tentunya perlu segera berbenah, perlu segera merubah diri kita itu ke arah yang lebih baik. Kalau memang belum, kita bangun, yuk sama-sama kita segera bangun untuk mengisi hari kita agar kita bisa menggenggam dunia dengan perubahan ini. Orang ini sudah 4G ya, sebentar lagi mungkin 5G. Jadi kita terus ketinggalan sehingga dianggap apakah Muslim itu tertinggal? Sebenarnya bukan tertinggal. Muslim itu adalah paling maju. Cuman kita sendiri yang sulit untuk mau termotivasi bangun dan merubah konsep yang mungkin bukan konsep Islam sih, sudah konsep bawaan badan. Jadi kaum rebahan yang kadang-kadang apalagi misal terkonsep pada bulan Ramadan seperti ini, bahwasanya nafas orang yang berpuasa itu sebagai tasbih, kemudian tidurnya sebagai ibadah, maka kita tidur karena kita pikir itu ibadah. Padahal bukan, konsepnya sih bukan seperti itu. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Baik, ini saya sampaikan tidak. Kalau pemuda kita sudah terlambat ya, sudah terlambat. Remaja kalau memang belum, masih tengah-tengah. Yang ibu-ibu untuk anaknya, orang tua yang untuk anaknya. Karena ini generasi yang terus. Generasi itu adalah harapan, tumpuan ke depan itu generasi ini yang pegang estafet. Jadi kalau di konsep Indonesia itu adalah generasi emas. 2045 itu generasi emas Indonesia. Jadi sudah dikonsep bagaimana pola konsep tahapan-tahapan yang dijalani oleh generasi emas itu sendiri. Maka generasi emas itu bukan generasi emas Indonesia saja, tapi generasi emas itu adalah generasi Muslim. Jadi kita generasi emas di Indonesia, tapi generasi Muslim yang pegang estafet itu generasi Muslim. Maka persiapkan, apa yang kita persiapkan? Mempunyai akidah yang selamat, salimul akidah, akidah yang kokoh. Kemudian apalagi yang kita persiapkan? Menekuni ibadah kita yang benar. Jadi bukan ibadah yang hanya sekedar menjalankan rutinitas. Ya puasa depan seperti ini lagi, nggak ada peningkatan. Puasa yang lalu kita mungkin salat tarawihnya nggak berjamaah,
puasa ini kayak gitu juga lagi, atau Qur'annya nggak khatam, puasa ini kayak gitu juga lagi. Jadi tidak ada perubahan. Bukan itu yang menukuti ibadahnya dengan benar. Jadi kalau sedekah kita mungkin puasa yang lalu hanya 10.000, puasa ini juga 10.000. Jadi ada peningkatan dan perubahan. Kemudian berkarakter yang kuat. Nah, kita dikatakan berkarakter. Berkarakter itu seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi berakidah akhlakul karimah. Kalau yang kita lakukan itu, saya kepingin melakukan sesuatu, ada di dalam diri saya. Kalau orang lain melakukan terhadap saya seperti itu, dibully, enak enggak ya? Oh enggak. Kalau enggak maka saya tidak akan melakukan. Nah, jadi berkarakter yang diharapkan di sini tidak adanya munculnya kepedulian sosial kita. Contoh, ada orang berjualan di Simpang 5, berjualan katakanlah kerupuk atau katakanlah timun, bisa kita beli karena dia berjualan. Ketimbang ada orang yang hanya menengadahkan tangan tanpa berusaha. Kita sudah berkarakter. Jadi dia sudah berusaha, tidak ada usahanya yang lain, maka usaha itu yang dia lakukan. Maka kita bisa beli saja yang ada di pedagang asongan itu. Silakan kita beli. Nah, ada nilai kepedulian sosial. Barangkali makan siang dia sebentar lagi atau buka puasa nggak ada. Jadi itu sudah berkarakter. Kemudian mempunyai fisik yang kuat. Generasi itu harus mempunyai fisik yang kuat. Jadi makanan-makanan yang memang makanan siap saji yang sekarang ini yang berbahaya terhadap kesehatan, maka kita kurangi. Jadi pola hidup sehat itu harus dilatih kepada generasi. Makanan-makanan instan dikurangi. Jadi berolahraga ditingkatkan. Jangan sikit-sikit mager gitu ya. Sikit-sikit mager, sikit-sikit ini karena semuanya sudah instan, sudah pakai listrik. Kalau orang dulu airnya ditimba. Menggiling bumbu pakai blender. Sekarang malah kita sudah siap saji, tinggal beli aja, nggak usah ngapa-ngapain, sudah ada. Jadi kesehatan kita bisa kita anggap bukan semakin membaik. Nah, jadi persiapkan kesehatan, kekuatan fisik bagi generasi. Kemudian kecakapan berpikir ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Cerdik itu perlu, kita harus melatih. Jadi ada solusi, ada jalan, ada cara. Maka mikir, ini kalau ini saya lakukan feedbacknya apa? Kalau ini saya lakukan kemana larinya? Oh kalau ini begini. Jadi punya metodologi, kecakapan kita berpikir harus kita punyai, harus dimiliki oleh generasi. Kemudian kemandirian dalam bekerja, harus ada skill. Tidak melulu pegawai negeri, tidak melulu P3K, masih ada banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang kita bisa ciptakan peluang sehingga bisa merekrut berbanyak macam lapisan masyarakat di dalam skill yang kita ciptakan. Ini Ramadan umpamanya usaha bikin kuliner yuk. Jadi ibu-ibu yang tidak ada pekerjaan bisa gabung di situ. Nah, kemudian teratur dalam setiap urusan apapun. Jadi sering kita lihat pada generasi sekarang kalau masuk kamar mandi atau di ruangan-ruangan itu keluar kamar tidak matiin saklar lampu, itu tidak ada aturan. Mengambil guntingan kuku sudah ada tempatnya lalu dicampakkan di situ, tidak ditaruh pada tempatnya. Itu sudah tidak ada dalam setiap urusan, tidak ada. Disitulah latihan-latihan yang harus diciptakan. Berarti tempatkan sesuatu pada tempatnya dalam melaksanakan aktivitas kehidupan itu sudah mulai teratur dalam setiap urusan apapun. Kemudian manajemen waktu yang tepat. Jadi ada perencanaan. Ini saya di usia ini saya ngapain? Saya di usia ini saya ngapain? Saya ketika ini saya ngapain? Jadi ada waktu-waktu yang kita ciptakan. Bahkan hari ini saya setelah sahur
tadarusan, baca Al-Quran, kemudian salat fajar, terus ini ada konsepnya semua. Kapan saya tidur, kapan saya mau murajaah lagi. Jadi ada target-target yang diciptakan. Kemudian mampu mengendalikan diri. Nah, mampu mengendalikan diri, kita bersosmed, perlu mengendalikan diri, jangan orang lain membuli, kita membuli. Dalam hal juga berpakaian, orang lain berpakaian itu bukan pakaiannya kita, jangan kita gunakan. Fashion boleh. Tadi saya bilang ada keywordnya, rambu-rambunya apa? Sesuai nggak dengan muslim? Panjangin rambut. Bagaimana panjangin rambut? Nah, kemudian berdaya guna terhadap orang lain. Jadi alangkah lebih bagusnya manusia itu hidup bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Mungkin inilah yang menjadi satu ramuan, andai ini bisa dipadukan semuanya pada setiap generasi, bisa dikonsepkan oleh orang tua kepada generasinya, maka insya Allah generasi yang unggul itu akan tertata di dalam kehidupan kita, keunggulan generasi muslim di era modern dan milenial saat ini. Terima kasih kepada pemirsa dan kepada Iga juga tentunya. Yang salah semuanya datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bahan renungan buat kita dan menjadi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pastinya menarik sekali pembahasan kita di kesempatan sore hari ini untuk listener dan pendengar di rumah, bagaimana menjadi generasi yang beriman dan berprestasi di era modern ini. Bersama dengan Ustazah Supiati SAG, kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah yang sudah menemani kita di kesempatan sore hari ini dalam program Damara Dakwah Milenial Ramadan untuk edisi hari Selasa 4 April 2023 Miladiah, atau bertepatan dengan 13 Ramadan 1444 Hijriah. Semoga apa yang disampaikan Ustazah tadinya dapat menjadi pembelajaran, dapat menjadi hal yang bisa diambil dalam kehidupan sehari-hari, dan pastinya bisa memberikan motivasi untuk seluruh sahabat-sahabat milenial pendengar di rumah, bagaimana caranya agar kita menjadi generasi yang beriman dan berprestasi di era modern. Terima kasih juga untuk seluruh listener dimanapun berada di kesempatan sore hari ini yang membersamai kita untuk edisi di Selasa 4 April 2023 dalam program Damara Dakwah Milenial Ramadan. Dan kami pastinya ingatkan bahwa program ini merupakan program dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, bidang Penaiz Zawa, yang akan hadir setiap harinya selama bulan suci Ramadan dari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan tuntas di pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan saya Iga selaku moderator dan juga Millennial Moderate Agent pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam program Damara Dakwah Milenial Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hot Oldies FM Banda Aceh Tiki. Demikian Damara Dakwah Milenial Ramadan, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa esok hari di waktu yang sama.